Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memperkenankan kita untuk dapat hadir di majelis ilmu yang kita ikhtiarkan bersama untuk kita istiqomah mendatanginya di setiap hari Senin dengan suasana berkarpet, Masya Allah ya. Ya. Ini luar biasa sekali. Semoga kondisi seperti ini Allah perkenankan kita terus menerus dalam kondisi yang baik, dan Allah memperkenankan kita dalam kondisi sehat, dilindungi dan diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan hadis kita, hadis Abi Dzar radhiyallahu an, pada kalimat ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ud'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kullukum ja'i, semua kalian dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali mereka yang mendapatkan yang aku beri makanan, yang aku beri makan. Fastat'imuni ud'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi kalian makan. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semuanya dalam keadaan arin, dalam keadaan telanjang. Illa man kasautuh, kecuali yang telah aku beri pakaian. Fastaksuni uksikum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberikan kalian pakaian. Kita berhenti sampai potongan hadis ini terlebih dahulu. Dari potongan hadis ini, para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa kalimat-kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama membahas sifat-sifat rizki, bahwa ketika kita tahu rizki itu di tangan Allah, kita dalam keadaan tidak diberi rizki, kita dalam keadaan lapar, kita dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali jika diberi makanan oleh Allah, kecuali bila kita diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, seyogianya bagi seorang mukmin mengetahui sifat-sifat rezeki yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini.
Sehingga kita mengetahui betul bagaimana cara mendapatkan rizki. Apakah perlu kita mengejarnya atau rizki ini datang sendiri, ataukah kita ini yang dikejar-kejar rizki sebenarnya? Kita yang mengejar rizki atau rizki yang mengejar-ngejar kita? Atau bagaimana seharusnya? Apakah penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan rizki dengan cepat? Atau bagaimana yang benar? Kita harus mengetahui penjelasan-penjelasan dari para ulama. Para ulama menyebutkan sifat rizki itu ada 6. Sifat rizki yang pertama, kata para ulama, bahwa rizki manusia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada jaminan rizki untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surah Hud di ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata yang hidup di atas muka buminya Allah kecuali Allah telah menjamin rizkinya. Jadi kalau binatang melata saja dijamin rizkinya oleh Allah, maka bagaimana dengan manusia yang Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya. Maka Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan makhluknya. Maka Allah katakan di dalam ayat ini, wa ma min dabbatin, tidaklah binatang melata. Kalau binatang melata, binatang yang bergerak tanpa menggunakan tangan dan kakinya, tapi bergerak menggunakan perutnya, binatang melata, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah barang tentu manusia, hamba-hambanya Allah ini lebih dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu guru kami sering berpesan ketika kami menyelesaikan pelajaran atau pendidikan di pesantren, guru kami sering berpesan, jangan kamu khawatir karena kamu lulus tanpa ijazah. Dulu di pondok saya itu Pak, sampai sekarang di Gunung Madu itu lulus enggak punya ijazah ya. Tapi doktrinnya guru-guru kami, kiai-kiai kami selalu mendoktrinkan, jangan kamu khawatir kalau kamu tidak punya ijazah. Selama ada langit, ada rizki buat kamu. Selama kamu bisa melihat langit, ada rizki buat kamu. Selalu seperti itu. Sampai saya tidak memahami kenapa dihubungkan dengan langit. Sampai akhirnya saya menemukan satu ayat ya di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langit ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Selama melihat langit, berarti kamu masih ada rizki buat kamu ya. Sampai akhirnya kami ini yang keluar pondok tanpa ijazah, yang tidak bisa daftar perguruan tinggi negeri ya, yang harus cari paket C, ya sudah, pokoknya manut saja, taat saja sama ya, sama ngendikane kiai. Yang penting melihat langit ada rizki, begitu saja ya. Ayah kita ini yang khawatir sama rizki, lihat langit saja Pak, ada rizki. Nanti saya akan sebutkan apa rahasianya itu, kok melihat langit ada rizki ya, nanti pada sifat selanjutnya ya. Lah kita ini hari ini dimuliakan Allah, ketika berada di dalam perut ibu kita, siapa yang ngasih makan kita? Allah ya. 9 bulan 10 hari Allah. Ketika kita lahir muncul ke dunia ini ya, hanya bisa menangis. Siapa yang ngajari kita minum susu dari ibu kita? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjamin rizki kita dari kecil, terus jadi besar, terus jadi remaja, terus bisa sekolah, terus akhirnya lulus dari sekolah, terus akhirnya jadi sarjana, terus akhirnya bisa bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok setelah besar, setelah dewasa, kita ini khawatir sama rizki kita, padahal dari kecil sampai besar, bahkan sebelum kita lahir pun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki kita ya. Makanya ketika Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak satupun binatang melata yang hidup di atas muka buminya Allah kecuali dijamin rizkinya oleh Allah, maka ini menjadikan kita harusnya tidak khawatir atas rizki yang Allah berikan dalam kehidupan kita, karena Allah lah yang telah menjamin kesemuanya. Nah, ini sifat yang pertama, bahwa rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang kedua
rizki itu sama-sama memiliki sifat seperti ajal. Apa sifatnya? Sifatnya adalah rahasia. Sifat rizki sama dengan sifat ajal, yaitu rahasia. Makanya Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidaklah satu jiwa pun mengetahui ya, apa rizkinya besok, dan tidaklah satu jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ajal dengan rizki bersamaan. Sifatnya pun sama. Kita tidak pernah tahu kita akan meninggal di mana, Pak. Ada yang orang Solo meninggalnya di Jakarta. Ada yang orang Jakarta meninggalnya di Malaysia. Ada yang orang Malaysia meninggalnya di Eropa. Kita tidak pernah tahu karena itu rahasia Allah. Begitu pula dengan rizki. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu nanti malam itu kita makan apa. Kadang-kadang kita sudah rencanakan ini. Bar pengajiannya Ustadz Umar, ya sop kaki kambing enak gitu ya. Jebulnya, ya ketika keluar masjid ternyata dilungi nasi bungkus, gitu ya. Ya sudah, rizkinya nasi bungkus, ya. Ya, ada yang ternyata dia sama sekali tidak mengetahui apa rizkinya hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala hantarkan rizkinya dengan rizki yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Karena memang sifatnya rizki itu rahasia, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, banyak orang yang tidak pernah menduga bahwa dirinya bisa berangkat umroh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala hantar dia berangkat umroh hanya dengan ya, menemukan dompet penumpangnya. Istri saya itu pernah naik becak, Pak. Waktu saya tinggal di Fajar Indah itu naik becak dari Jajar itu, Pondok Jajar, Masjid Jajar. Karena ke Fajar Indah dekat ya, karena beliau istri saya ini kuliah di Semarang. Terus turun, qadarullah saya tidak bisa jemput. Akhirnya naik becak karena kan dekat itu dari Jajar ke Fajar Indah. Naik becak. Terus bapaknya cerita, ya. Jadi bapak ini tidak punya pekerjaan selain becak, ya. Tapi suatu hari ternyata apa? Dia menemukan dompet itu di sela-sela bangku becaknya itu. Akhirnya dia tidak pernah melihat di dalam dompet itu ternyata banyak uangnya. Dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Tapi karena amanahnya dan rasa takutnya kepada Allah, muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan dompet itu. Dia cari cara biar bisa kembali dompet itu. Sampai akhirnya ternyata orang ini sudah keliling kemana-mana nyari dompetnya. Ya, ketika bapak ini datang, kok yang ternyata mengantarkan dompetnya itu seorang tukang becak yang dia tumpangi tadi. Akhirnya bapak ini dihadiahi umroh, suami istri. Jadi, siapa yang mengira seperti itu? Itu semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat rizki itu sebagaimana sifat ajal, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat yang ketiga yang disebutkan para ulama adalah rizki itu ya, selalu bergandengan dengan ajal. Karena penyebutan dalilnya tadi, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, ajal dengan rizki disebutkan bersamaan. Ketika ajal dan rizki itu sifatnya sama-sama rahasia, para ulama juga mengatakan ya, rizki itu selalu bergandengan dengan ajal. Artinya apa? Ketika seseorang masih ditakdirkan Allah hidup, berarti rizkinya, jatah rizkinya itu masih ada. Ya. Makanya sampai tadi akhirnya saya menyimpulkan perkataan guru kami tadi, selama kamu masih bisa melihat langit, di situ ada rizkimu. Maksudnya apa? Selama kamu masih melek, berarti masih ada rizkimu. Oh ternyata ini ya. Ya. Saya kira melihat langit terus rizki datang dari atas langit. Ternyata tidak. Selama kamu masih melek, berarti masih Allah jamin rizkimu di situ. Karena sesungguhnya rizki dan ajal itu selalu datang berhampiran. Sebagaimana hadis sebelumnya, di hadis keempat kita juga telah membahas bahwa di antara qada yang Allah tuliskan di dalam kehidupan kita ini adalah ajal dan juga rizki. Dalam hadis keempat pada pertemuan beberapa tahun yang lalu ya,
Pernah kita bahas ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu ketika meniupkan ruh diminta untuk menuliskan empat takdir untuk orang ini. Bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Untuk menulis jatah rizkinya, menulis amalannya, dan menulis ajalnya. Jadi ajal dan rizki ini selalu bergandengan. Wa syaqiyun aw sa'idun. Apakah hidupnya ini sengsara atau bahagia? Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ada seorang ulama salaf yang ketika berjalan-jalan di sebuah tempat di malam hari, tiba-tiba ulama ini mendengarkan ada suara orang yang berteriak-teriak, entah dari mana asalnya. Tolong, tolong, sampai akhirnya ulama ini mencari sumber suara. Ternyata sumber suaranya berasal dari sebuah jurang. Ya, sampai akhirnya dia mengetahui ada orang yang masuk ke dalam jurang. Akhirnya sama ulama ini dibantu untuk keluar dari jurang tersebut. Keluar dari jurang, orang ini terengah-engah karena minta tolong sudah sekian lama tidak ada yang menolong. Sampai akhirnya oleh ulama ini agar tenang, orang ini didudukkan, lalu diberi 1 gelas air minum, 1 gelas air putih. Minumlah terlebih dahulu agar kamu tenang. Sambil minum, selesai minum dia sudah agak tenang, ditanya sama ulama ini, kamu kok bisa masuk ke dalam jurang itu, gimana ceritanya? Dalam sumur itu gimana ceritanya? Aku juga tidak tahu, tiba-tiba aku terperosok saja dan tidak ada yang menolongku. Lalu karena orang ini penasaran, orang ini angok-angok lagi, ingak-inguk lagi ke dalam jurang. Akhirnya dia terperosok lagi, dan keterperosokannya yang kedua dia meninggal dunia. Apa komentar ulama ini atas kejadian tersebut? Ulama ini mengatakan, ya, berarti jatah rizki terakhirnya adalah 1 gelas air putih. Ya, karena jatah rizkinya ini belum habis, maka Allah tolong dulu dia sampai menghabiskan jatah rizkinya. Ya, baru setelah itu selesai jatah rizkinya, berarti ajalnya tiba. Ya. Karena rizki dan ajal itu selalu beriringan. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri sampai mengatakan, malaikat maut itu mendatangi setiap manusia 1 hari 3 kali, kata beliau, dengan membawa catatan rizkinya. Ya. Jadi malaikat maut itu datang kepada kita 3 kali sehari membawa catatan rizki. Ngelihat, oh rizkinya masih banyak, dilewatin Pak. Berarti bukan klien saya hari ini. Ya. Kalau sudah agak tipis-tipis dipantengin dulu sampai habis, ya. Baru setelah itu diambil, ya, dicabut nyawanya, ya. Maka inilah menjadikan kita memahami bahwa rizki itu sebanding dengan ajal, ya, beriringan dengan ajal seseorang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita membuka mata kita di pagi hari, jangan pernah khawatir tentang rizki kita. Nah, sesungguhnya Allah telah menjamin rizki kita di hari itu. Selama ada langit, di situ ada rizkimu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, sifat yang keempat. Sifat yang keempat para ulama mengatakan dalam mendapatkan rizki dibutuhkan yang namanya ikhtiar. Dibutuhkan yang namanya ikhtiar, usaha. Walaupun rizki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, walaupun ajal kita, ya, ajal kita itu sesuai dengan jatah rizki kita, tapi dalam menjemput rizki dan mendapatkan, memperoleh rizki itu diperlukan dan dibutuhkan adanya ikhtiar. Ada kisah menarik antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dan Imam Malik ini antara guru dan murid. Ya, Imam Syafi'i wafat 205 Hijriah, Imam Malik wafat 179 Hijriah. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Suatu hari Imam Malik mengemukakan pendapatnya. Sesungguhnya dalam mendapatkan rizki kita hanya cukup bertawakal saja kepada Allah, karena rizki sudah dijamin oleh Allah. Ambil saja bagianmu, selanjutnya tawakalkan sama Allah. Imam Malik berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ya. Lau tawakkaltum, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, kalian akan
diberi rizki oleh Allah seperti Allah memberi burung itu rizki. Burung itu keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kata Rasulullah demikian. Maka dalam menyikapi rizki ini, kata Imam Malik, kita cukup bertawakal saja sama Allah. Rizki akan datang sendiri. Ambil saja secukupnya bagianmu, selanjutnya tawakal kepada Allah. Imam Syafi'i enggak terima. Imam Syafi'i bilang, wahai guru, untuk perkara ini aku tidak sependapat denganmu. Karena burung itu ketika keluar itu bagian dari ikhtiarnya. Jadi untuk mendapatkan rizki dia tetap harus berikhtiar, keluar dari sarangnya, ya, keluar dari sarangnya. Maka tidak cukup hanya sekedar bertawakal, tapi tidak berusaha. Ya. Maka sampai akhirnya mereka berdebat dengan pendapatnya masing-masing, akhirnya tidak selesai. Antara murid dan guru ini apa? Dua-duanya saling berpegang pada pendapatnya masing-masing. Sampai akhirnya sudah jenuh berdebat, Imam Syafi'i keluar dari rumah gurunya. Didapati ternyata ada rombongan orang yang baru saja memanen anggur. Akhirnya didekati sama Imam Syafi'i karena panenannya banyak dan butuh banyak tenaga. Imam Syafi'i ikut bantu, ya, membagi anggur ke dalam karung dan lain sebagainya, dalam keranjang dan lain sebagainya, sampai akhirnya Imam Syafi'i selesai bekerja itu, ya, membantu orang-orang ini. Imam Syafi'i dapat imbalan setangkai anggur, ya. Setelah dapat setangkai anggur, Imam Syafi'i pulang ke rumahnya gurunya dengan perasaan senang. Kenapa Imam Syafi'i senang? Karena apa? Karena merasa teorinya lebih benar daripada gurunya, ya. Wah, ini nih buktinya, ini saya bantu dapat anggur. Coba kalau saya nggak bantu, nggak dapat anggur. Akhirnya dengan gembira dia datang ke rumah guru. Wahai guru, ya, aku membawa setangkai anggur untukmu, katanya. Ya, coba cicipilah. Kamu tahu dari mana ini anggurnya? Aku tadi keluar dari rumahmu membantu orang-orang yang sedang memanen anggur. Aku dapat imbalan ini karena usaha yang aku ikhtiari. Ya, aku dapat setangkai anggur. Imam Malik tertawa dan berkata kepada Imam Syafi'i, wahai muridku, dari pagi tadi aku kelelahan karena hanya mengajar murid-muridku dan juga kamu, ya. Sampai akhirnya ketika aku menyandarkan tubuhku, aku membayangkan kalau saja ada anggur yang bisa aku makan, ya. Ya. Dan ternyata Allah mengirimkan anggur tanpa aku harus keluar rumah, katanya. Ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Akhirnya keduanya tertawa lepas, hadirin, ya. Banyak pelajaran dari kisah ini. Di antara pelajarannya apa? Ya, lihatlah adabnya para ulama ketika berselisih pendapat. Tidak menjadikan mereka saling berkelahi akhirnya, ya. Menjadikan mereka akhirnya saling menghargai pendapat. Bahwa pendapatmu benar tapi berkemungkinan salah. Pendapatku benar tapi berkemungkinan salah. Pendapatmu salah tapi berkemungkinan benar. Ya. Jadi untuk apa kita bertengkar? Seperti itu para ulama dahulu, ya. Jadi hadirin memuliakan Allah, intinya adalah ketika kita ini ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tawakal itu penting. Tapi tawakal yang benar itu adalah berdoa, berusaha, baru berserah, ya. Jadi ada unsur berusahanya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala informasikan kepada kita bahwa rizki itu ada di atas langit, Allah kan turunkan akhirnya ke bawah bumi, kan. Allah sebutkan misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah itu, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari atas langit itu air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dari bawah tanah Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian, ya. Jadi memang rizki itu letaknya di atas langit, sebagaimana kata guru kita tadi, guru kami tadi, rizki itu di langit memang awalnya. Lalu Allah turunkan dalam bentuk hujan, sampai
akhirnya masuk ke dalam tanah, Allah tumbuhkan dari tanah itu buah-buahan yang beraneka ragam. Padahal tanahnya satu, airnya juga satu, tapi tumbuhnya menjadi berbagai macam buah-buahan dan semuanya laku, hadirin. Ya. Buah apa yang tidak laku, Pak? Laku semuanya. Ya, kalaupun tidak laku dijual, laku dimakan, Pak. Talok itu, ya, tidak dijual memang, tapi dimakan juga sama kita. Ya. Buah apa yang paling kecut, laku juga. Ya. Buah yang paling pahit, laku juga. Ya. Karena memang itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, hamba-hambanya rizki. Jadi Allah turunkan rizki dari langit ke bumi, dari bumi muncul buah-buahan sebagai rizqal lakum. Tapi lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-29, Allah katakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di atas bumi. Ya. Jadi Allah jadikan semua yang ada di atas bumi ini untuk kita, rizki untuk kita. Dari langit jadi hujan, dari tanah tumbuh menjadi buah-buahan, tanam-tanaman, rizki kesemuanya, batu bara, minyak tanah, minyak bumi, sampai ke semuanya, ya. Akhirnya menjadi rizki bagi manusia. Dan Allah nyatakan, alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Makanya dalam kaidah usul fiqh apa? Al aslu fil asya'i halalun. Hukum asli segala sesuatu itu apa? Halal. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi banyakan yang halal apa banyakan yang haram, Bapak Ibu? Banyakan yang halal daripada yang haram. Lah kok banyakan yang halal masih coba-coba yang haram? Lah ini yang berbahaya, ya. Kalau jelas yang halal lebih banyak, kita ambil yang halal saja. Nah, tapi dalam menjemput rizki yang Allah tebar di muka buminya Allah yang luas ini, ada caranya, ya. Caranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah di dalam surah Al-Baqarah selanjutnya 168. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya. Ya ayyuhan nas 168. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas qulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Jadi untuk menjemput rezeki itu memang harus ada ikhtiar. Carilah, kulu, carilah mimma fil ardi, dari apa yang ada di atas muka bumi Allah ini, rizki yang halalan tayyiba, yang halal lagi tayyib, ya. Jadi kita ulang kembali, ya. Rizki tadi awalnya di mana, Pak? Di langit. Terus diturunkan Allah kemana? Ke bumi, ya. Ke bumi, Allah turunkan ke bumi, ya. Sehingga kesimpulannya apa? Rizki itu datang ke depan rumah kita langsung, atau kita harus yang cari? Kita ini di mana, Pak? Di langit atau di bumi? Bukan, Pak. Kita ini di kota Solo. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Makanya ada orang yang rumahnya di Solo, rizkinya di Jakarta, Pak. Ya. Lah Allah tadi hanya mengatakan, carilah rizki yang ada di atas muka bumi. Lah masalahnya kita ini di Solo, ya, ya. Lah untuk menjemput rizki itu ada unsur yang namanya usaha ikhtiar, ya. Memang sunatullahnya begitu. Seperti burung tadi, ketika burung itu lapar dia keluar itu ikhtiar, ya. Bahkan Imam Malik yang berkata bahwa dia pingin anggurnya datang sendiri tadi juga berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ngajar kan, sehingga punya murid namanya Imam Syafi'i yang ketika dapat rezeki anggur ingat dulu sama gurunya, ya. Jadi memang harus ada unsur yang namanya ikhtiar ini, hadirin dimuliakan Allah, ya. Jadi yang keempat, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dalam mendapatkan rezeki dibutuhkan yang namanya ikhtiar. Tugas kita ini hanya ikhtiar, ya. Lalu setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kalimat yang sangat
bagus sekali disebutkan oleh guru besar Mesir, ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Ya, anggota badan itu tugasnya adalah bekerja, sedangkan hati itu tugasnya adalah bertawakal. Al-qulubu ta'mal, al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, para ulama juga mengatakan sifat rizki itu apa? Bahwa rizki itu yang membagi Allah sesuai dengan ilmu Allah, bukan sesuai dengan ilmu kita. Rizki itu yang membagi Allah sesuai dengan ilmunya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Zukhruf, surah 43 ayat 32. Allah berfirman, ya, ahum yuqsimuna rahmata rabbika, ahum yuqsimuna rahmata rabbika. Apakah ahum yaqsimuna, bukan yuqsimu, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka mengira mereka lah yang membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi untuk mereka, di antara mereka, ya, rizki dalam kehidupan dunianya ini. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Dan kami yang menentukan, meninggikan satu rizki seseorang dengan sebagian yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ada orang itu kaya sebagian, dan ada yang sebagian yang lain tidak kaya. Semata-mata untuk apa? Untuk, dalam ayat yang lanjutnya, liyattakhidha ba'dhuhum ba'dha sukhriya, agar satu sama yang lainnya saling membutuhkan. Sukhriya itu saling membutuhkan, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membagi rizki, Allah itu tahu betul mana hambanya yang kuat dijadikan orang kaya, mana hambanya yang kayaknya jangan terlalu kaya lah ini, ya. Allah tahu betul itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis yang pernah saya sampaikan, di dalam kitab ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi ternyata ada hadis juga yang kami temukan dalam Sahih Bukhari, ya, dengan makna yang hampir sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kaya dan menjadikan seorang itu tidak kaya, sehat dan menjadikan orang itu tidak sehat, itu karena ilmu Allah. Maka ketika ada orang beriman yang ditakdirkan Allah kaya, karena Allah tahu betul bahwa hamba ini, ya, bisa beramal soleh itu dengan hartanya. Karena ketika dia dijadikan fakir atau dijadikan tidak kaya, belum tentu dia bisa beramal soleh sehebat ketika dia berharta. Makanya Allah berkata kepada malaikatnya, wahai malaikatku, jangan jadikan hambaku ini miskin. Loh, kenapa ya Allah tidak boleh miskin? Karena dia ini hanya bisa taat kepadaku ketika kaya. Ketika miskin nanti dia ogah-ogahan. Ada orang yang begitu. Ada juga yang Allah katakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ini jangan jadikan hambaku ini kaya. Loh, kenapa ya Allah tidak boleh kaya? Karena dia kalau kaya ini nanti tidak mampu, ya. Jadi ada kisah seorang sahabat, dia cerita, ya, dulu ketika sekolah di Timur Tengah, dia punya teman, ya, yang sama-sama belajar sama dia. Sepulang di Indonesia, ya, temannya sudah pada mapan hidupnya, ya, sudah diberikan Allah rizkinya masing-masing, tapi teman ini akhirnya apa? Teman yang satunya ini kok hidupnya tidak mapan-mapan, ya. Hidupnya ini masih sering minjem, masih sering tidak tahu, tidak jelas, ya, masih sering ngutang dan lain sebagainya. Padahal secara keilmuan sama, ya, secara bahkan kadang kawan ini berkata temannya ini lebih pintar daripada dia, ya. Dulu di Madinah, waktu di Mekah, di Madinah, dia paling bisa mencari peluang untuk cari rizki, ya. Ya nggak badal ke umroh orang, ya nggak jualan
gamis, bisa aja dia cari uang. Tapi sepulang di Indonesia, ternyata dia ini tidak terlalu, ya, ditakdirkan Allah tidak cukup orang ini, ya. Orangnya tidak terlalu punya uang. Sampai akhirnya apa? Ketemu jawabannya oleh si kawan ini adalah ketika dia datang ke kotanya, terus oleh kawan ini, karena kawan ini seorang sopir, ya, seorang sopir yang mobilnya bukan mobilnya sendiri, mobilnya masih mobil rental, ya. Akhirnya karena si kawan ini datang ke rumahnya, datang ke kotanya, disopirin sama siapa? Sama si kawan yang tadi masih rental, masih nyopir ini tadi. Sampai akhirnya di perjalanan di malam hari tiba-tiba ada mobil itu ugal-ugalan, ya. Ada mobil yang ngebut ngelewatin mereka ini ugal-ugalan. Sampai akhirnya ketika ugal-ugalan itu, ya, yang lainnya beristighfar, ya. Yang lainnya beristighfar, si kawan, si fulan ini yang tadi punya masalah dalam masalah rizki tadi, dia malah miso-miso, ya. Wah, keluar semua nama-nama binatang, ya, mengumpat orang yang ugal-ugalan tadi. Yang lainnya istighfar, yang lainnya mendoakan hidayah, Allah yahdi, ya Allah semoga Allah memberi hidayah dia. Yang ini malah ngumpat-ngumpat. Sampai akhirnya kata kawan ini, dia menyimpulkan, oh apa jangan-jangan ini sebabnya, ya. Dia ini kok tidak kaya-kaya, dia ini kok tidak cukup-cukup, baru mobil rental saja dia sudah miso-miso, apalagi kalau punya sendiri, gitu ya. Lah, kadang-kala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang itu yang takdirnya tidak begitu kaya. Karena apa? Karena Allah Maha tahu dengan ilmunya kalau kaya ini sombong ini orang. Maka isben melarat gak apa-apa, ya. Ya. Ada juga orang itu yang ditakdirkan sugih, kaya, sehat, waras, terus tidak pernah sakit. Karena memang Allah lihat orang ini kalau sakit ini nanti malah jauh dari aku, ya, tidak bisa sabar ini orangnya, memang harus sehat terus. Ada yang orang itu dikasih sakit, karena dengan sakitnya justru dia bisa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya. Jadi hari ini muliakan Allah, kita kembali kepada kaidah bahwa kadangkala rizki itu, ya, yang membagi, bukan kadangkala, ya, rizki itu yang membagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengetahui, ya. Allah yang mengetahuinya. Nahnu qassamna bainahum, ya, ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi rizki untuk mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kamilah yang mengangkat sebagian dari mereka dan, ya, menurunkan sebagian dari mereka, ya. Jadi itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah atur, dan itu yang terbaik bagi kita, hadirin, ya. Jadi jangan pernah melihat kita tidak terlalu kaya, melihat orang kaya terus kita tiba-tiba pingin kaya gitu, ya. Belum tentu mampu, hadirin, ya. Belum tentu mampu, ya. Dan kita juga yang hari ini mungkin diberikan Allah kelebihan harta, melihat saudara kita yang tidak begitu kaya, jangan terlalu kita menyalah-nyalahkan dia sih kerjanya nggak rajin kayak saya, dia sih malas-malasan. Tidak perlu seperti itu, karena belum tentu juga ketika kita ini dijadikan Allah tidak kaya, kita mampu untuk melaluinya, ya. Jadi Allah sudah bagi sesuai dengan ilmunya. Yang keenam, ya, kaidah yang keenam atau sifat yang keenam, kata para ulama, bahwa rizki itu bukan hanya soal harta. Rizki bukan hanya soal harta. Keliru orang yang mengatakan satu-satunya rizki itu gaji. Keliru orang yang mengatakan satu-satunya rizki itu pekerjaan, ya. Karena pada hakikatnya orang itu ada yang rizkinya besar walaupun gajinya sedikit. Ada yang gajinya besar tapi ternyata rizkinya kecil, ya. Saya pernah dapati itu, Pak, tokoh di kota Solo ini. Saya mengenal beliau tapi beliau tidak kenal saya. Qadarullah satu pesawat dengan saya. Satu pesawat, Masya Allah. Karena saya ngisi di satu tempat, saya dapat kursi yang bisnis, ya. Terus akhirnya ketemu sama beliau ini, sama tujuannya Solo, tapi saya tidak berani menyapa karena siapalah saya. Tapi beliau ini saya kenal, ya. Tapi ketika makanan sudah disajikan, ya, kelas bisnis, ya, makanan sudah disajikan, ternyata orang ini tidak memakan fasilitas yang diberikan di kelas bisnis itu. Dia hanya membuka aquanya, ya, air mineralnya. Ya, kalau saya, Masya Allah, jarang-jarang dapat kelas bisnis, ya. Saya sapu bersih, ya. Ya, halal juga karena ini ditanggung panitia gitu, ya.
ya abidin atas biaya dinas. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dikasih air mineral itu, buka saja tidak kuat, Pak. Buka nggak kuat. Padahal saya kenal betul ini orang ini, masya Allah, tokoh di Solo Kolong Merat. Ya, jadi uangnya itu unlimited, gitu ya. Tapi buka air mineral, dredeg tangannya, Pak. Sampai akhirnya saya bukakan. Ya, boleh saya bukakan, Pak? Bukakan, minum. Ya, ada kadang orang itu yang banyak gajinya, tapi rizkinya kecil. Tapi sebaliknya ada orang yang ya kecil gajinya, tapi rizkinya banyak. Ya, lihatlah orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan yang homeless itu, Pak. Ya, sesekali lah, jalanlah di kota Solo ini, Pak, jam 11 malam keluar, ya, naik motor atau naik mobil terserah Anda bersama anak Anda atau bersama istri Anda, keliling saja itu di daerah-daerah pertokoan itu. Banyak sekali orang yang tidur di samping dengan nyenyaknya, Pak. Kadangkala tanpa selimut. Bisa tidur sampai ngorok-ngorok, Pak. Ya. Rizkinya besar padahal gajinya kecil, ya. Ada orang kaya itu yang tidak bisa tidur di atas spring bed, Pak. Ya. Pilih tidur di atas tikar, ya. Karena memang dia apa? Dia tidak bisa, tidak diberikan Allah rizki untuk bisa tidur di atas spring bed. Ya. Lah hari ini muliakan Allah, ini menjadikan kita faham kaidah yang disebutkan para ulama bahwa rizki itu bukan hanya soal harta. Rizki itu ketenangan hidup. Rizki itu bisa terwujud dengan kesehatan. Rizki itu kadangkala bisa dengan keharmonisan rumah tangga. Rizki itu dengan melihat anak-anak kita, anak-anak yang solih, mudah diatur dan mudah dididik oleh orang tuanya. Rizki itu kadangkala keluangan waktu, bisa ngaji bareng keluarga seperti ini. Rizki itu dalam berbagai macam bentuk, hadirin dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya dari 6 kaidah tadi, ya, kesimpulannya adalah kita bukan lagi risau dan bukan lagi bingung cara mempercepat rizki dan cara mendatangkan rizki, ya. Tapi bagaimana kita lebih risau dan lebih khawatir bagaimana sebenarnya cara agar rizki yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sedikit atau banyak, itu adalah rizki yang berkah. Cara datangkan rizki berkah itu bagaimana? Itu yang harus kita risaukan. Rizki yang berkah itu bagaimana? Rizki yang ketika Allah datangkan dalam kehidupan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting para ulama menyebutkan sifat-sifat tadi agar kita tahu sifat rizki. Ketika kita sudah tahu sifat rizki, kita bisa menentukan sikap kita ketika rizki itu datang ke dalam hidup kita. Ya. Kita tidak lagi suudon sama rizki yang Allah berikan. Kita tidak lagi mengumpat keadaan. Kita akan lebih tenang dan lebih nyaman dengan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita dalam soal rizki ini. Nah, maka para ulama menyebutkan bagaimana agar rizki kita ini menjadi rizki yang berkah. Ya. Dari penjelasan-penjelasan para ulama, saya bisa simpulkan ada 5, Pak, amalan yang menjadikan rizki kita itu berkah. Amalan yang pertama doa. Doa yang semoga semuanya di sini sudah hafal adalah doa yang Rasulullah SAW contohkan. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma, ya Allah, ikfini bihalalika, cukupkan aku pada yang halal-halal, an haramika, sehingga tidak butuh sama yang haram-haram, waghnini, dan kayakan aku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga tidak butuh kepada selainmu. Ini doa indah sekali, ya. Doa indah sekali. Ya Allah, cukupkan aku pada yang halal-halal sehingga tidak butuh sama yang haram-haram. Ya Allah, cukupkan aku pada karuniamu, kayakan aku dengan karuniamu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Amalan yang pertama doa, Pak. Doa ini jangan pernah lepas dari setiap doa dan munajat kita.
Ya. Doa yang kedua, amalan yang kedua, perbaiki ibadah kita, Pak. Perbaiki ibadah kita. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqa wa ma uridu ayyut'imun. Nahnu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidak berharap dari mereka rizki dan aku tidak berharap mereka memberiku makan, kata Allah. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Melainkan akulah, kata Allah, melainkan Allah lah zat yang memberi rizki. Para ulama menghubungkan ini, kalau kita ingin diberi dan dilancarkan rizkinya oleh Allah dan diberkahi, maka ya, yang harus diikhtiari dari riyadhah ibadah kita adalah dengan memperbaiki ibadah. Ya, semakin seorang itu perbaiki ibadahnya, takwanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan datangkan rizki dari berbagai macam arah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi dari setiap masalahnya dan Allah akan jamin rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi yang kedua, perbaiki ibadah. Ya, coba kalau kita punya masalah dalam masalah rizki, coba lihat, cek sholat subuh kita terlambat atau tidak. Ya, cek sholat 5 waktu kita sering masbuk atau tidak, sering dapat shaf awal, sering dapat takbiratul ihram atau tidak. Ya, kalau kita punya masalah dalam masalah rizki ini, cari pekerjaan halal yang kok sulit, cek coba qiyamul lail kita, sholat witir bangun atau tidak. Perbaiki ibadah kita, karena ibadah itu berbanding lurus dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada kita, dan itu bagian dari ikhtiar ibadah itu. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga adalah memperbanyak amalan sunnah, hadirin. Memperbanyak amalan sunnah. Ya. Amalan-amalan sunnah banyak sekali ya. Monggo, amalan sunnah yang bisa untuk kita istiqomahi apa saja. Kembali kepada kita. Di perang Nahawan dulu, kaum muslimin kesulitan untuk menaklukkan Persia. Sampai akhirnya komandan perangnya, panglima perangnya bermuhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi anggotanya. Apa ini amalan yang kita tinggalkan? Kok sulit sekali menaklukkan musuh, padahal biasanya kita menaklukkan musuh itu dalam beberapa hari selesai. Akhirnya dari introspeksi, dari muhasabah, dari evaluasi itu disimpulkan ternyata pasukan-pasukan ini lupa tidak bersiwak. Ya, jadi latihan perang terus sampai lupa nggak siwak. Ya, akhirnya panglima perangnya sadar, wah ini tidak pernah siwakan ini. Ya, akhirnya Pak, dikerahkan pasukannya untuk mencari kayu-kayu untuk akhirnya mereka bisa bersiwak, menegakkan sunnah. Akhirnya betul, pasukan-pasukan ini masuk ke hutan-hutan cari kayu-kayu, dipotong, akhirnya digunakan untuk siwak. Ternyata di waktu yang sama ada mata-mata musuh melihat, ada jasus, ada intel melihat, intel musuh. Wah, ngeri sekali kaum muslimin ini. Ya, ya. Kayu aja, pohon aja dikeruas-keruas, apalagi kita, katanya. Ya, down mentalnya langsung. Ngomong kepada raja, akhirnya mereka mentalnya down semua. Muslimin ini ngeri sekali, kita bakal kalahin. Ya, betul, akhirnya dengan perantara itu kaum muslimin bisa menguasai ya wilayah Persia. Ya, jadi amalan sunnah itu kadang-kala memang ya memberikan ya satu keberkahan dalam kehidupan seorang mukmin berupa lancarnya dan berkahnya rizkinya. Ya, sedekah pagi, diikhtiarkan sedekah pagi. Karena sedekah pagi pernah kita jelaskan di sini ya. Itu masya Allah sekali. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikatnya dan malaikat ini setiap pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak pagi hari ini dengan ganti yang lebih baik. Gantinya mungkin bukan berupa uang, hadirin. Gantinya mungkin berupa luangnya waktu untuk keluarga. Gantinya mungkin berupa kesehatan anak dan istri kita. Gantinya mungkin bisa berupa pendidikan anak-anak kita yang pendidikannya adalah pendidikan Islam.
gantinya mungkin berupa keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Dan doanya malaikat itu insya Allah mustajab, ya. Makanya maksimalkan amalan solih yang kita bisa. Kalau yang amalan solihnya biasanya sholat sunnah, ya sudah sholat sunnah. Yang kuat puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Yang kuat ayamul bid, yang kuat witir, ya, sesuai dengan kadar kita masing-masing. Lalu yang keempat adalah mendawamkan istighfar, ya. Istighfar ini harus jadi gaya hidupnya seorang mukmin, ya. Jadi di mana-mana istighfar, ya. Nunggu lampu merah istighfar, ya. Nunggu antri vaksin istighfar, gitu, ya. Istighfar. Terus nunggu iqamah istighfar, waktu sahur istighfar, ya. Jadi perbanyak istighfar, karena istighfar itu salah satu fungsinya selain menggugurkan dosa-dosa kita, ya, Allah dengan istighfar itu mengantarkan rizki untuk kita, ya. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dari istighfar itu Allah mengirimkan air hujan, Allah membentangkan harta dan keturunan, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai itu mengalir. Kebun-kebun subur dan sungai-sungai itu mengalir. Jadi istighfar itu juga menjadikan rizki kita itu berkah. Dan yang kelima adalah sholat duha. Sholat duha ini hadisnya sahih, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man shalla arba'ata raka'atin fi awwali nahar akfihi ila akhirih." Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat di awal siang, waktunya awal, ya, akfihi ila akhirih, aku akan mencukupkan dia sampai akhir siangnya, sampai malam berarti. Karena dalam syariat ini waktu itu cuma 2, ya, nahar sama lail, ya. Jadi kalau ila akhirih itu berarti sampai malam, ya. Dicukupkan rizkinya oleh Allah. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dicukupkan bukan rizkinya, tapi yang dicukupkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya dicukupkan, diredam oleh Allah, ya, sehingga dia ketika melakukan satu pekerjaan itu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena ketaatannya kepada Allah, ya. Ala kulli hal, 5 amalan ini mari kita sama-sama ikhtiarkan, ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijamin rizkinya pada rizki yang halal-halal saja. Mencoba terus berusaha memperbaiki ibadah kita, ya, memaksimalkan amalan-amalan sunnah, lalu beristighfar, dan yang kelima, ya, berusaha mengerjakan sholat duha, ya. Sholat duha ini sholat ketika kita sibuk, Pak. Ketika sibuk saja ingat Allah, ya, Allah itu kan sibuk kan, Allah itu, ya kan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rahman itu, Allah Subhanahu wa taala itu ngurus hambanya itu tidak kenal waktu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah capek ngurus hambanya, ya. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah merasa keletihan. Dan di dalam ayat lain Allah katakan la sinatu wala naum, Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, ya. Lah kalau kita ini dalam keadaan sibuk ingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Padahal yang diurus Allah itu makhluk yang sangat banyak, tapi Allah akan mengingat kita ketika kita ini menyempatkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, terutama untuk al-fakir dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada potongan hadis selanjutnya, insyaallah di pekan depan, terakhir. Ya, pekan terakhir berarti majlis takon. Bagi jamaah yang punya pertanyaan silahkan fadhol ditaruh di kotak di depan sana. Nanti insyaallah kita bahas di pekan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.